Baik, perkenalkan nama saya Klasya Aristawalu, NIM 18030300179, kelas D semester 6, mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif, tugas review ke-6 tentang perwujudan dalam penelitian kualitatif. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode naturalistic inquiry. Penelitian kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip umum yang mendasari perwujudan satu satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pola-pola. Gejala-gejala sosial dan budaya dianalisis dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku, dan pola-pola yang ditemukan tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori yang objektif. Penelitian kualitatif, sasaran kajiannya adalah pola-pola yang berlaku yang merupakan prinsip-prinsip yang secara umum dan mendasar berlaku dan menyolok berdasarkan atas kehidupan manusia, maka juga analisis terhadap gejala-gejala tersebut tidak dapat harus menggunakan kebudayaan yang bersangkutan sebagai kerangka acuannya. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail, disertai catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen. Penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yaitu yang pertama, menggambarkan dan mengungkap, atau to describe and explore. Yang kedua, menggambarkan dan menjelaskan, artinya dalam bahasa Inggris, to describe and explain. Dalam penggunaan pendekatan ini, hasil penelitian merupakan deskripsi interpretasi, yang mana peneliti berusaha menjelaskan dan mendeskripsikan setiap objek yang ditelitinya bersifat tentatif dalam konteks waktu dan situasi tertentu. Inquiry naturalistik digolongkan ke dalam pendekatan atau penelitian kualitatif untuk membedakannya dari penelitian kuantitatif. Perbedaan lainnya terletak pada paradigma yang dipergunakan dalam melihat realita atau sesuatu yang menjadi objek studi. Paradigma itu sendiri tidak lain adalah representasi konseptualisasi tentang sesuatu atau pandangan terhadap sesuatu. Dengan kata lain, paradigma merupakan suatu cara memahami realita dalam penelitian. Hal ini mencakup keyakinan terhadap sifat dasar dari realitas atau yang diamati, hubungan antara orang yang mencoba mengetahui sesuatu atau peneliti dan hal yang mereka coba ketahui atau yang diteliti, peranan atau pengaruh dari nilai-nilai yang dianut peneliti, dan variabel-variabel lainnya yang serupa itu. Secara sederhana, inquiry naturalistik dapat didefinisikan sebagai inquiry yang dilakukan dalam latar atau setting alamiah dengan menggunakan metode yang alamiah pula. Inquiry naturalistik menggunakan suatu proses siklus dan bukan linear. Siklus penelitian naturalistik mulai dengan seleksi suatu proyek penelitian. Siklus itu kemudian dilanjutkan dengan mengalihkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan proyek itu. Pengumpulan data untuk menanggulangi pertanyaan-pertanyaan itu, suatu catatan mengenai data yang dikumpulkan, serta analisis dari data itu. Jadi, suatu pengkajian naturalistik dapat dilakukan dengan hanya suatu fokus deskriptif, dengan memerlukan relatif hanya sedikit pengulangan dari siklusnya. Jumlah frekuensi melalui siklus itu yang diperlukan biasanya tidak diketahui ketika pengkajian dimulai. Jadi, proses naturalistik itu menurut keluasan dan keterbukaan terhadap informasi baru yang akan digunakan dalam menyempitkan fokus penelitian kualitatif. Dengan pendekatan naturalistik dilakukan peneliti karena untuk mengetahui permasalahan dan jawaban tentang bagaimana siswa melakukan decision making yang baik. Akan lebih tepat jika peneliti
dapat memperoleh informasi dari siswa itu sendiri secara langsung dengan cara melakukan pengamatan dan ikut melakukan aktivitas di dalam kelas. Peneliti berusaha untuk menampilkan sebuah episode yang didokumentasikan dalam setting atau latar yang alami, yang menggambarkan sesuatu sedekat mungkin sama dengan keadaan nyatanya. Peneliti berorientasi pada proses. Karena peneliti beranggapan bahwa adalah tepat untuk memecahkan permasalahan penelitian yang berkaitan dengan kegiatan manusia seperti perilaku siswa dalam sekolah, di mana dalam kegiatan tersebut pengungkapan fenomena lebih bersifat ganda dan non-linear. Peneliti tidak membentuk konsep-konsepsi atau teori-teori mengenai lapangan penelitiannya. Teknik pengumpulan dan pengolahan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada natural setting atau kondisi alamiah, sumber data primer. Teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta participation observation, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa kata-kata, tindakan, atau kegiatan yang terjadi, dan dokumen data yang dimaksud adalah kata-kata yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, baik langsung maupun tidak langsung, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Tindakan atau kegiatan yang terjadi diperoleh pada saat peneliti melakukan penelitian lapangan khususnya di dalam kelas dan umumnya di luar kelas, sebagai pengembangan penelitian. Sedangkan dokumen diperoleh berupa kurikulum, RPP, buku paket, sumber tambahan dari guru dan internet yang berkaitan dengan masalah penelitian. Tujuan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data-data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan sumber-sumber lain sehingga dapat mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai, yaitu apa yang menjadi temuannya. Oleh karena itu, apabila peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keleluasaan, dan kedalaman wawasan yang tinggi. Melalui diskusi itu, wawasan peneliti akan berkembang sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan. Baik, sekian saja review pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.